Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Antropologi, kelas D angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminisme oleh Judith Butler dan konsep performativitas gender. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Judith Butler. Judith Butler adalah seorang filsuf feminis dan teoretikus gender asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1956. Nah, pemikirannya sangat berpengaruh dalam studi gender, teori feminis, dan juga queer theory. Butler dikenal terutama melalui bukunya yang berjudul Gender Trouble yang diterbitkan pada tahun 1990. Dalam buku tersebut, Butler mengkritik cara berpikir tradisional tentang gender yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah identitas yang tetap dan alami. Nah, Butler berpendapat bahwa banyak konsep tentang gender sebenarnya dibentuk oleh budaya dan norma sosial. Pemikiran Butler muncul dalam konteks perkembangan feminisme gelombang ketiga pada akhir abad ke-20. Pada masa itu, banyak pemikir feminis mulai mempertanyakan gagasan bahwa semua perempuan memiliki pengalaman yang sama. Butler berpendapat bahwa identitas perempuan tidak bersifat universal karena pengalaman perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti ras, kelas sosial, dan budaya. Selain itu, Butler juga dipengaruhi oleh pemikiran filsafat post-strukturalisme, khususnya gagasan tentang bagaimana bahasa dan diskursus membentuk identitas manusia. Ia menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan bahwa identitas gender tidak muncul secara alami dari tubuh biologis, tetapi dibentuk melalui praktik sosial dan budaya. Dan selanjutnya, kritik Butler terhadap konsep gender tradisional. Dalam banyak teori sebelumnya, gender sering dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari jenis kelamin biologis, artinya seseorang dianggap menjadi perempuan karena dilahirkan dengan tubuh perempuan dan menjadi laki-laki karena memiliki tubuh laki-laki. Namun, Butler menolak pandangan tersebut. Menurutnya, hubungan antara seks, jenis kelamin biologis, dan gender peran sosial tidak sesederhana itu. Ia bahkan mempertanyakan apakah seks benar-benar sepenuhnya alami atau juga dipengaruhi oleh interpretasi sosial. Nah, Butler menjelaskan bahwa masyarakat memiliki berbagai norma tentang bagaimana bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Misalnya, laki-laki dianggap harus kuat dan rasional, sedangkan perempuan dianggap harus lembut dan emosional. Nah, norma-norma tersebut kemudian membentuk cara orang berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuat perbedaan gender terlihat seperti sesuatu yang alami, padahal sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dengan kata lain, menurut Butler, gender bukan sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada konsep performativitas gender. Konsep paling terkenal dari Butler adalah performativitas gender atau gender performativity. Butler menjelaskan bahwa gender bukan identitas tetap, tetapi dibentuk melalui tindakan yang diulang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya melalui cara berpakaian, berbicara, berjalan, dan berperilaku. Menurut Butler, tindakan-tindakan tersebut
dilakukan secara berulang sehingga menciptakan kesan bahwa gender adalah sesuatu yang alami dan stabil. Padahal, sebenarnya identitas gender terbentuk karena praktik sosial yang terus diulang dalam masyarakat. Konsep performativitas ini terinspirasi dari teori speech art yang dikembangkan oleh filsuf bahasa J.L. Austin. Dalam teori tersebut, beberapa bentuk ucapan tidak hanya menggambarkan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu tindakan. Butler menggunakan ide ini untuk menjelaskan bahwa gender juga merupakan tindakan sosial yang terus dilakukan. Dengan demikian, performativitas berarti bahwa gender bukanlah sesuatu yang ada terlebih dahulu dalam diri seseorang. Sebaliknya, gender muncul melalui tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan sosial. Maksud saya selanjutnya ada repetisi dalam pembentukan gender. Nah, salah satu aspek penting dalam teori Butler adalah repetisi atau pengulangan tindakan. Butler menjelaskan bahwa tindakan-tindakan gender dilakukan berulang kali dalam kehidupan sehari-hari sehingga menciptakan ilusi bahwa gender adalah identitas yang tetap. Misalnya, perempuan sering memakai rok atau gaun, dan laki-laki dianggap harus memiliki atau bersifat dan berperilaku maskulin. Anak laki-laki diberi mainan mobil, sedangkan perempuan diberikan mainan boneka. Dalam praktik-praktik ini terus diulang dari generasi ke generasi. Masyarakat mulai percaya bahwa perbedaan tersebut berasal dari sifat alami manusia. Padahal sebenarnya perbedaan itu dibentuk oleh norma sosial dan budaya. Karena itu, Butler mengatakan bahwa gender adalah stylish representation of us, yaitu pengulangan tindakan yang membentuk identitas gender. Dengan kata lain, seseorang dianggap laki-laki atau perempuan karena ia melakukan tindakan yang sesuai dengan gender yang berlaku dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada heteronormativitas dalam masyarakat. Selain membahas performativitas, Butler juga mengkritik konsep heteronormativitas. Nah, heteronormativitas adalah pandangan bahwa hanya ada dua gender yang jelas, yaitu laki-laki dan perempuan, dan bahwa hubungan yang dianggap normal adalah hubungan heteroseksual antara keduanya. Menurut Butler, sistem ini menciptakan aturan sosial yang menentukan siapa yang dianggap normal dan siapa yang dianggap menyimpang. Orang yang tidak sesuai dengan norma tersebut, seperti individu LGBTQ, sering mengalami diskriminasi atau marginalisasi. Butler berpendapat bahwa heteronormativitas membuat identitas gender tampak alami dan tidak dapat dipertanyakan. Padahal, sebenarnya sistem ini merupakan hasil konstruksi sosial yang bisa berubah seiring waktu. Dengan mengkritik heteronormativitas, Butler ingin menunjukkan bahwa identitas gender memiliki banyak kemungkinan dan tidak terbatas pada dua kategori saja. Selanjutnya ada subversi gender. Salah satu gagasan penting dalam teori Butler adalah kemungkinan subversi gender. Karena gender dibentuk melalui tindakan yang diulang, maka norma gender
sebenarnya dapat diubah atau ditantang melalui tindakan yang berbeda. Misalnya melalui drag performance, cara berpakaian yang tidak sesuai dengan norma gender, atau ekspresi identitas gender yang beragam. Butler menggunakan contoh drag untuk menunjukkan bahwa gender tidak bersifat alami. Dalam menunjukkan drag, seseorang secara sengaja meniru atau melebih-lebihkan gaya gender tertentu sehingga terlihat bahwa gender sebenarnya adalah sebuah performa sosial. Nah, dengan cara ini, drag dapat membuka ruang untuk mempertanyakan norma gender yang dianggap alami oleh masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh teori Butler dalam feminisme. Pemikiran Judith Butler memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan teori feminis modern, terutama dalam pendekatan feminisme postmodern dan kajian gender kontemporer. Butler dikenal karena gagasannya yang menantang pemahaman tradisional tentang identitas perempuan, gender, dan seksualitas. Salah satu kontribusi penting Butler adalah kritiknya terhadap gagasan bahwa semua perempuan memiliki identitas yang sama. Dalam feminisme awal, perempuan sering dipandang sebagai kelompok homogen dan pengalaman yang serupa. Namun, Butler menolak pandangan tersebut. Ia berpendapat bahwa pengalaman perempuan sangat beragam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kontribusi lain dari Butler adalah penjelasannya bahwa gender bukan sesuatu yang alami atau bawaan sejak lahir, melainkan merupakan konstruksi sosial. Artinya, apa yang dianggap sebagai perilaku maskulin atau feminim sebenarnya dibentuk oleh norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Sejak kecil, individu belajar bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bersikap melalui keluarga, pendidikan, media, serta lingkungan sosial. Salah satu konsep paling terkenal yang diperkenalkan oleh Butler adalah performativitas gender. Dalam bukunya Gender Trouble, Butler menjelaskan bahwa gender terbentuk melalui tindakan yang terus diulang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, cara berpakaian, berbicara, berjalan, atau berperilaku yang dianggap sesuatu dengan identitas laki-laki atau perempuan. Karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan berulang kali, akhirnya masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang alami. Padahal sebenarnya merupakan hasil dari praktik sosial yang terus diproduksi. Melalui gagasan ini, Butler menunjukkan bahwa pemikiran Butler memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teori feminis, studi gender, dan kajian identitas dalam ilmu sosial. Dan kemudian saya akan memberikan referensi buku yang saya jadikan sebagai referensi untuk penjelasan ini. Yang pertama ada Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity oleh Judith Butler 1990 di New York Routledge. Dan yang kedua ada Bodies That Matter, On the Discursive Limits of Sex oleh Judith Butler tahun 1993 di Routledge. Dan yang terakhir ada Undoing Gender oleh Judith Butler pada tahun 2004 di Routledge. Demikian penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.